Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan dengan judul materi yaitu jaringan dasar atau jaringan dewasa. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai sebagai moderator dan sekaligus pemateri 1, dan ada teman saya Amanda Juita, Anum Cahaya Ningrum, dan Pramuhira Aisyah. Yang pertama yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim yaitu jaringan yang ditemukan atau terletak di antara jaringan yang lain. Jaringan ini berperan selaku cadangan makanan atau nutrisi, proses fotosintesis, dan mengisi di antara jaringan lain. Ciri-cirinya yaitu terdapat ruang antar sel, memiliki vakuola yang besar, dan mempunyai ruang antar sel, dan mempunyai dinding sel yang tipis dan lentur. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terletak pada semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini terdiri dari sel-sel hidup beserta berbagai struktur morfologi dan fisiologis. Bisa dianggap jaringan dasar sebab berperan selaku komponen pembentuk kebanyakan jaringan di akar, batang, daun, buah, dan biji. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan parenkim. Adapun karakteristik jaringan parenkim yaitu yang pertama mempunyai dinding sel yang pipi. Dinding selnya ini sukar berisi lignin. Yang kedua, pada sel memiliki nokta-nokta yang menampung. Lancarnya pergantian unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya memiliki sifat meriskinetik. Vakuolanya berbentuk besar dan banyak, mempunyai bentuk yang heksagonal, dan mempunyai ruang antar sel, dan jaringan ini biasanya berada di tengah jaringan yang lain. Karakteristik parenkim yang utama ialah mempunyai dinding sel yang kecil atau minim dan fleksibel. Sebagian sel parenkim ini menebal semacam pada parenkim xilem. Vakuola sentral besar hadir pada sel. Parenkim kuboid atau memanjang. Karakteristik lain dari parenkim ialah karena bentuk sel yang bulat, maka sel memiliki banyak ruang antar sel. Tetapi terdapat juga parenkim yang sel-selnya saling berdekatan tanpa ruang antar sel. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan parenkim. Yang pertama yaitu sebagai fotosintesis. Contohnya pada jaringan mesofil, palisade, dan spons pada daun. Fungsi yang kedua yaitu penyimpanan cadangan makanan. Contohnya itu seperti umbi kentang menyimpan pati, biji kacang menyimpan protein, dan endosperma kelapa atau lemak. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai penyimpanan air. Contohnya pada tumbuhan sukulen seperti kaktus dan lidah buaya. Yang fungsi keempat yaitu penyimpanan udara atau air renkim. Contohnya seperti eceng gondok dan padi. Yang selanjutnya yaitu fungsinya sebagai penyembuhan dan generasi. Contohnya pada tumbuhan yang terluka dapat memperbaiki jaringannya melalui aktivitas sel parenkim. Yang selanjutnya yaitu transportasi zat. Contohnya seperti parenkim yang berada di sekitar xilem dan floa. Yang terakhir yaitu sebagai penyokong struktur tumbuhan. Contohnya seperti sel parenkim pada batang muda. Jaringan parenkim sangat fleksibel dalam fungsinya dan dapat ditemukan di hampir semua bagian tumbuhan dari akar, batang, daun, hingga buah dan biji. Baik, materi selanjutnya yang dibawakan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu struktur jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada tumbuhan memiliki struktur sebagai berikut. Terdiri dari sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis, berbentuk segi enam, memiliki vakuola, memiliki dinding sel tipis dan mengandung lignin, memiliki ruang antar sel yang banyak, memiliki kemampuan meristematis, dan dinding sel bersifat permeabel. Yang pertama itu bentuk sel. Sel parenkim umumnya berbentuk polihedral atau banyak sisi, dengan jumlah sisi bervariasi sekitar 14 sisi. Namun, bentuknya bisa berubah tergantung fungsi dan lokasinya.
bulat atau lonjong pada jaringan penyimpanan makanan, memanjang pada parenkim penyusun jaringan pembuluh, tidak beraturan pada jaringan parenkim yang memiliki rongga udara besar. Yang kedua, dinding sel. Tipis dan lentur, terutama tersusun dari selulosa. Pada beberapa jenis parenkim seperti parenkim penyimpanan air, dinding sel dapat mengalami penebalan sekunder dengan pektin atau lignin untuk memberikan kekuatan tambahan. Yang ketiga, ruang antar sel. Ruang antar sel yang luas memungkinkan pertukaran gas dan transportasi zat dalam tumbuhan. Ruang ini terbentuk akibat bentuk sel yang tidak selalu padat atau rapat, terutama pada parenkim yang memiliki rongga udara besar untuk membantu tumbuhan air mengapung dan bernapas. Yang keempat, vakuola. Berukuran besar, seringkali mendominasi bagian dalam sel parenkim. Berisi berbagai zat seperti air, cadangan makanan, atau pati, gula, lemak, dan protein, pigmen, serta zat metabolit sekunder seperti tanin atau alkaloid. Vakuola juga berperan dalam osmoregulasi, menjaga keseimbangan air dalam sel. Yang kelima, kloroplas. Ditemukan dalam parenkim asimilasi atau klorenkim yang berfungsi untuk fotosintesis. Biasanya terdapat di mesofil daun, terutama di jaringan palisade dan spons. Sel-selnya tersusun rapat untuk memaksimalkan penyerapan cahaya matahari. Yang terakhir itu rongga udara. Terutama terdapat dalam parenkim yang ditemukan pada tumbuhan air seperti eceng gondok. Rongga udara ini membantu tumbuhan mengapung di air serta memperlancar pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Baik, hanya itu bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai struktur jaringan parenkim. Struktur dalam parenkim berbeda-beda sebanding dengan perannya. Misalnya, sel-sel dasar dengan kloroplas yang menghasilkan jaringan parenkim yaitu pada mesofil daun, korteks batang, dan empulor selama proses fotosintesis. Contoh bagaimana rongga antar sel terjadi pada jaringan parenkim adalah yang pertama yaitu sigonen, yaitu pemisahan sel satu sama yang lainnya sehingga terjadi pembentukan celah antar sel. Yang kedua yaitu lisigen, adalah ketika dinding sel atau lainnya terbentuk karena paparan perlarutan. Yang ketiga yaitu risigen, yaitu jika disebabkan oleh sobekan atau kehancuran di dinding sel itu sebab perkembangan di sekelilingnya. Yang keempat yaitu skizolisigen, yaitu pembentukan sel pertama yang terpisah satu sama yang lain dan kemudian sel mengalami perlarutan atau lisis. Udara yang di antara sel berfungsi untuk menukar gas yang dibutuhkan protoplas. Selanjutnya yaitu letak jaringan dasar. Jaringan parenkim terdapat pada hampir semua organ tumbuhan, yaitu yang pertama di batang dan akar, yang kedua yaitu di empulur batang, yang ketiga di dalam daun atau pada mesofil, yang keempat yaitu di daging buah, dan yang terakhir yaitu di endosperm atau jaringan sel yang menyimpan cadangan makanan. Dapat teman-teman lihat bahwa ini adalah gambar dari struktur jaringan sel parenkim. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sel parenkim. Sel parenkim memiliki berbagai bentuk yang bergantung pada fungsinya dan lokasi dalam tumbuhan. Berikut adalah beberapa bentuk utama pada sel parenkim. Yang pertama yaitu parenkim poligonal yang memiliki ciri bentuknya banyak sisi, umumnya heksagonal. Contohnya yaitu pada sel-sel parenkim pada daun dan batang. Dan yang kedua yaitu parenkim palisade, berbentuk memanjang seperti tiang, berfungsi dalam fotosintesis. Contohnya yaitu pada mesofil palisade pada daun. Yang ketiga yaitu parenkim bintang atau actinenkim, berbentuk bintang dengan cabang-cabang yang menyebar, berfungsi untuk pertukaran udara dan memberi ruang antar sel. Contohnya yaitu parenkim pada tangkai daun dan batang tumbuhan air. Yang keempat yaitu parenkim spon atau losenkim. Ia memiliki banyak ruang antar sel yang besar, berfungsi dalam pertukaran gas. Contohnya yaitu jaringan bunga karang pada daun. Yang kelima yaitu parenkim lipatan. Dinding selnya berlipat-lipat untuk memperluas permukaan, berfungsi dalam penyimpanan zat dan fotosintesis.
Contohnya yaitu sel parenkim pada mesofil daun pinus. Yang keenam yaitu parenkim air, mengandung vakuola besar yang menyimpan air, berfungsi dalam penyimpanan cadangan air. Contohnya yaitu pada tumbuhan sukulen seperti kaktus. Yang terakhir yaitu parenkim udara atau aerenkim, mengandung banyak ruang udara, berfungsi untuk membantu pertumbuhan mengapung dan bertukar udara. Contohnya yaitu tumbuhan air seperti eceng gondok. Nah, sel parenkim ini umumnya memiliki dinding sel tipis, vakuola besar, dan berfungsi dalam penyimpanan fotosintesis serta pertukaran gas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai pembagian jaringan parenkim. Pembagian yang pertama itu berdasarkan bentuk selnya. Yang pertama itu ada jaringan parenkim palisade yang dimana memiliki sel-sel tegak memanjang yang dikemas dengan kloroplas, kadang-kadang terdeteksi dalam biji serta mesofil daun. Yang kedua itu ada parenkim spon atau bunga karang. Terdapat celah antar sel yang besar dan sel yang berbentuk tidak rata ditemukan di mesofil daun. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu bagian atas gambar menunjukkan parenkim palisade yang tersusun dari sel-sel tegak memanjang dan rapat, kaya akan kloroplas untuk fotosintesis. Yang bagian bawah gambar menunjukkan parenkim spon atau bunga karang yang memiliki ruang antar sel lebih besar, memfasilitasi pertukaran gas dalam daun. Kedua jenis parenkim ini ditemukan dalam mesofil daun. Parenkim yang ketiga itu ada parenkim bintang atau yang disebut dengan actinenkim, yang dimana sel-sel berbentuk bintang yang bergabung di ujung parenkim dikenal sebagai actinenkim atau parenkim bintang, ditemukan pada batang bunga spesies ganyong. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu menunjukkan sel-sel berbentuk bintang yang saling berhubungan di ujungnya. Struktur ini membantu tumbuhan dalam penyangga mekanik dan fleksibilitas batang. Kemudian parenkim yang terakhir itu ada parenkim lipat atau yang disebut dengan lipatan, merupakan jenis parenkim yang memiliki dinding sel terlipat ke dalam dan kaya akan kloroplas. Mesofil padi dan spesies pinus memiliki parenkim ini. Dapat dilihat pada gambar, yaitu merupakan potongan melintang dari daun yang memiliki parenkim lipatan yang ditunjukkan dengan bagian yang melipat ke dalam meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan cahaya. Selanjutnya itu jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada parenkim asimilasi atau klorenkim. Biasanya terdapat di tepi suatu organ, di dalamnya terdapat kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis. Misalnya pada daun dan batang yang berwarna hijau, buah dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar bahwa menunjukkan struktur sel yang kaya akan kloroplas terlihat berwarna hijau. Berperan utama dalam proses fotosintesis ditemukan pada daun dan batang hijau. Yang kedua itu ada parenkim udara atau ada yang disebut dengan aerenkim, yaitu fungsinya sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel. Banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Ruang antar selnya besar, sel-sel penyusunnya bulat sebagai alat pengapung di air. Misalnya parenkim pada tangkai daun tumbuhan eceng gondok. Dapat kita lihat pada gambar bahwa banyaknya ruang antar sel besar yang digunakan untuk menyimpan udara. Parenkim ini memungkinkan tanaman hidrofit seperti eceng gondok untuk mengapung di air. Selanjutnya itu ada parenkim penimbun, terletak di bagian dalam tubuh, misalnya pada empulur batang, akar, umbi lapis, umbi, akar rimpang atau biji. Di dalam selnya terdapat makanan cadangan berupa gula, tepung, lemak, atau protein. Pada gambar memperlihatkan sel parenkim yang menyimpan cadangan makanan. Gambar menunjukkan parenkim pada Oryza sativa atau padi yang menyimpan pati dalam bentuk butir amilum. Struktur ini penting dalam penyimpanan energi untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang keempat itu ada parenkim penutup luka. Karena membelah untuk membentuk parenkim baru, parenkim penutup luka merupakan jenis parenkim dengan sifat meristematik. Velogen adalah nama lain dari parenkim penutup luka atau Cambium gabus. Dapat dilihat pada gambar memperlihatkan proses regenerasi jaringan dengan pembentukan lapisan velogen atau Cambium gabus. Struktur ini memungkinkan tumbuhan memperbaiki luka akibat pemotongan atau cedera lainnya. Yang kelima itu ada parenkim pengangkut, adalah yang mengelilingi atau berada di dekat atau di sekeliling xilem dan floem. Parenkim pengangkut mempunyai sel-sel yang berbentuk memanjang sesuai dengan arah transportasinya atau arah pengangkutannya.
Diagram menunjukkan letak parenkim pengangkut di sekitar silam dan floem dalam batang tumbuhan, berfungsi membantu transportasi air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tanaman. Yang keenam itu ada parenkim air, yang merupakan parenkim yang dapat mencadangkan cairan atau air. Dinding sel pipi atau tipis dengan vakuola yang besar menyimpan larutan yang berlendir. Parenkim air terletak pada tumbuhan yang melekat di tumbuhan lain dan tumbuhan yang sudah bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di tempat kering. Dapat dilihat pada gambar yang memperlihatkan jaringan dengan vakuola besar yang menyimpan air banyak ditemukan pada tanaman xerophyt seperti kaktus dan lidah buaya, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan kering. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.